Oke, kita langsung mulai aja nih. Pernah nggak sih Anda mikir kalau dengar istilah quality control atau quality assurance yang kebayang pasti pabrik ya kan? Atau dunia korporat. Tapi di ulasan kita kali ini kita bakal ngebedah tuntas gimana alat-alat manajemen modern ini justru bisa jadi solusi buat meningkatkan quality control dan quality assurance dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Ternyata kalau kita gabungin alat evaluasi modern dengan nilai spiritual, sekolah tuh nggak cuma jalanin rutinitas administrasi doang loh, tapi benar-benar bisa bertransformasi jadi pusat keunggulan sejati. Menarik banget kan? Nah, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan melihat sekilas apa saja tantangan PAI, lalu memahami dasar-dasar QA and QC, masuk ke siklus PDCA, membahas adaptive quality cycle, dan terakhir, membangun budaya mutu. Yuk kita mulai petakan gimana cara menjembatani dua dunia ini. Bagian pertama, tantangan PAI, kondisi saat ini. Ini dia pertanyaan mendasarnya. Bisakah pendidikan spiritual dan pembentukan karakter itu benar-benar diukur secara sistematis? Maksudnya gini, PAI itu kan nggak cuma soal ngafalin sejarah atau rukun iman ya. Ini soal ngebentuk moral dan spiritualitas anak. Nah pertanyaannya, gimana caranya Anda ngukur hal yang personal banget kayak keikhlasan atau niat seorang siswa? Apakah itu beneran bisa dinilai pakai angka di atas kertas? Dan faktanya di lapangan, kita masih ngadepin banyak banget kelemahan sistemik. Mulai dari proses belajar yang kerasa kurang efektif, kompetensi pedagogik guru yang kadang masih terbatas, sampai masalah klasik nih, hafalan masih jauh lebih mendominasi daripada pemahaman kontekstual yang mendalam. Evaluasi yang konsisten juga masih sangat minim, apalagi soal mekanisme penjaminan mutu yang sistematis. Intinya, sumber-sumber yang kita pelajari hari ini nunjukin kalau tanpa evaluasi yang benar, pendidikan agama tuh beresiko banget cuma jadi tugas administratif rutin aja. Kehilangan ruh aslinya gitu loh. Lanjut ke bagian 2. Dasar-dasar QA and QC, mendefinisikan alat perangkat kita. Oke, buat benerin masalah-masalah sistemik tadi, kita butuh bahasa yang sama dulu. Payung besar dari semua alat bantu ini namanya Total Quality Management atau TQM. Pada dasarnya, TQM ini tuh pendekatan yang super holistik. Fokusnya adalah gimana mengintegrasikan setiap elemen di sekolah, dari kepala sekolah, staf, sampai guru, buat sama-sama mencapai keunggulan. Jadi ini sama sekali bukan sekedar ngejar nilai ujian tinggi, tapi tentang gimana seluruh ekosistem ini benar-benar bekerja buat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Totalitas banget pokoknya. Nah, sering banget orang kebolak-balik nih, atau ngira quality assurance dan quality control itu barang yang sama. Padahal perannya beda banget. Gini bedanya, quality assurance atau QA itu sifatnya proaktif. Dia yang sibuk bikin perencanaan, nentuin standar kurikulum, dan tugas utamanya tuh mencegah masalah sebelum kejadian. Di sisi lain, quality control atau QC itu sifatnya reaktif. QC inilah yang turun tangan buat ngevaluasi hasil, ngelakuin audit di kelas, dan ngeberesin masalah yang udah terlanjur muncul. Kalau masih ngerasa abu-abu, coba bayangin pakai analogi yang keren banget dari sumber kita ini. Quality assurance itu ibarat sebuah pagar. Dia yang ngasih batas dan stabilitas. Mastiin sekolah nggak jatuh di bawah standar minimal. Nah, sementara itu, quality control dan perbaikan berkelanjutan itu adalah mesin penggeraknya. Mesin inilah yang ngedorong kita buat terus berinovasi dan melaju ke depan. Pagar tanpa mesin, ya diam aja nggak kemana-mana. Tapi mesin tanpa pagar, wah bisa nabrak dan berbahaya banget pastinya. Masuk ke bagian 3, siklus PDCA. Kerangka kerja untuk bertindak. Jadi gimana sih cara konkret nyalain mesin ini di lingkungan sekolah? Nah, kita pakai siklus berkelanjutan yang udah legendaris banget. Plan, do, check, dan act. Ini benar-benar ngerubah gaya ngajar dari yang tadinya cuma tebak-tebakan, jadi ilmu pasti yang berbasis data. Plan, itu artinya kita ngerancang pelajaran dengan niat yang jelas. Terus, do, implementasi pengajarannya harus interaktif. Nah, cek ini bagian QC-nya. Dan di PAI, ini berarti nerapin asesmen otentik. Nggak cuma ngandalin tes tulis, tapi benar-benar ngobservasi sikap dan spiritual anak. Terakhir, act, yaitu saat kita ngambil tindakan perbaikan nyata berdasarkan data dari asesmen tadi. Bagian 4. Adaptive Quality Cycle. Sintesis konseptual. Nah, disinilah magisnya terjadi. Di sini kita menjembatani dua dunia yang kelihatannya beda banget. Teori korporat sekuler dan nilai-nilai spiritual Islam. Ini tuh inti dari pembahasan kita hari ini. Poin paling krusialnya adalah, nerapin manajemen mutu itu ternyata bukan sekedar copy-paste standar barat secara buta loh. Ini tentang memetakan kerangka itu ke prinsip-prinsip Islam buat nyiptain siklus kualitas yang adaptif. Gambarannya gini, fase plan itu ternyata selaras banget sama konsep niat. Fase do itu adalah itkon alias kerja profesional dan maksimal. Fase check
esensinya sama persis dengan muhasabah atau evaluasi diri secara mendalam, dan fase ACT itu adalah tahsin, sebuah dorongan konstan untuk terus memperbaiki kualitas. Keren banget kan? Dan tahu nggak, kajian-kajian akademik mendalam ini benar-benar ngebuktiin kalau secara fundamental Islam itu sebenarnya udah punya kerangka kerja otentik buat menjaga mutu dan perbaikan berkelanjutan sejak dulu kala. Manajemen mutu modern yang kita kenal sekarang ini ya cuma ngebantu membingkai konsep-konsep luhur itu ke dalam proses struktural yang lebih gampang diadopsi sama sistem sekolah zaman sekarang. Konsep tadi juga mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana nilai Al-Quran tentang menjaga konsistensi dan terus berjuang untuk perbaikan itu ternyata bisa bekerja sama secara harmonis. Istiqomah itu adalah quality assurance kita, si pagar penjaga stabilitas tadi. Dan tahsin adalah quality control kita, si mesin inovasi yang dinamis. Keduanya sama sekali nggak bertentangan, justru mereka saling membutuhkan biar sistemnya jalan. Dan bagian terakhir kita, membangun budaya mutu, dari teori ke dampak nyata. Terus pertanyaannya, apa jadinya kalau sebuah sekolah benar-benar berhasil nerapin sintesis budaya mutu ini di lapangan? Berdasarkan studi kasus nyata, dampaknya luar biasa. Penerapan QA dan QC ini ngebantu banget bikin guru lebih percaya diri. Kenapa? Karena mereka dapat umpan balik dan pelatihan yang rutin. Evaluasi yang tadinya jadi momok menakutkan, sekarang berubah jadi ruang diskusi yang reflektif dan suportif. Sinergi ini benar-benar ngangkat seluruh institusi dari yang awalnya cuma sekedar patuh secara administratif, jadi punya keunggulan akademik dan spiritual yang sejati. Pendekatan ini benar-benar menggeser paradigma kita. Ini memastikan kalau upaya buat ngejaga standar pendidikan dan menerapkan kontrol kualitas itu dipandang sebagai bentuk dedikasi, tanggung jawab, dan bahkan ibadah profesional. Coba bayangin, itu bukan lagi sekedar kewajiban administratif buat menuhin laporan dinas, melainkan sebuah amanah yang dijalankan dengan sepenuh hati. Saya menutup ulasan ini dengan satu pemikiran buat Anda renungkan. Alat-alat untuk meraih keunggulan itu sebenarnya udah ada di hadapan kita, tertanam kuat dalam nilai-nilai yang udah kita yakini selama ini. Jadi, gimana nih caranya Anda bakal mulai ngebangun pagar kualitas Anda dan mulai nyalain mesin perbaikan hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin kajian kita kali ini. Semoga insight-nya bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.